Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu shalihat wa bilutfihi tusqaru 'uyubu wazzallat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa ba'du ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari senantiasa lisan ini kita biasakan untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya apa yang tadi kita rasakan dari deretan pujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala tak sebanding dengan deretan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan, yang dipastikan kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya kemudian kita mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, menjadikan kita juga akan menerima seluruh kesah kita yang keluar dari lisan kita atas sudut ujian apapun yang ada dalam kehidupan kita. Itulah kenapa dalam deretan suratul Fatihah kalimat alhamdulillahirabbil alamin diapit dengan dua sifat mulia ini, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Semoga itu menjadi pengingat dan menyadarkan kita bersama bahwasanya Allah yang memuji kita adalah Allah yang maha sayang kepada kita. Allah yang memberikan ujian kepada kita adalah Allah yang selalu memperhatikan kita, mencukupi kita. Minimal hari ini kita bernafas tak perlu menggunakan oksigen dan sebagainya. Minimal hari ini kita termasuk mendapatkan nikmat, masih bisa melihat, masih bisa berbicara, masih bisa menggunakan melepaskan pakaian kita sendiri. Tidak masalah pencernaan kita, bisa buang air besar, bisa buang air kecil. Nikmat yang bisa jadi kadang kita tidak melihatnya, tetapi jangan sekali. Banyak orang malam hari tidak bisa tidur. Berarti bisa tidur adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hari ini subuh telah diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak hari ini yang mungkin kesehatan yang berkurang, berbicara sudah mulai belok, tangan sudah tidak bisa digerakkan karena mungkin penyakit stroke yang menerpai. Maka jemaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, ucapan yang sebutkan bahasa lisan ini, mari kita barengi pola ucapan tersebut dengan perbuatan yang lain. Sesungguhnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ekspresi syukur kita yang sesungguhnya. Di bulan kemarin, di bulan haji, awal-awal bulan, kita senantiasa diingatkan tentang inna a'tainakal kautsar. Itu pun juga nasihat tentang syukur. Bukankah Allah memerintahkan kita setelah tentang nikmat yang banyak dengan perintah fasholli lirabbika wanhar? Ibadah adalah ekspresi syukur kita. Allah perintahkan kepada orang Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Agar kalian semua beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah memberikan mereka nikmat, baik itu dijamin keamanan mereka, selamat dari pasukan Abraham, ataupun mudahnya mereka mencari nafkah di musim yang berbeda. Rinlatas sita'i wasoy. Semua Allah perintahkan agar hamba-hamba ini bersyukur kepada Allah
dengan cara meningkatkan ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam untuk junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat ini adalah ekspresi cinta kita kepada Rasulullah. Semoga salawat ini adalah membuat cinta dan rindu kita. Dan terpenting adalah salawat ini menjadi alarm dalam kehidupan kita agar kita beragama mau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib memiliki kewajiban agar selalu berwasiat takwa sebagai rukun khutbah. Ittaqullah, di mana berada mari kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah. Allah melihat kita, Allah Maha mendengar apapun yang kita ucapkan, tindak tanduk kita, pergerakan kita diawasi dan selalu dilihat oleh Allah. Inilah pakaian yang seharusnya selalu kita kenakan agar dimanapun terminimalisir pelanggaran kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa, bukan tidak berdosa, manusia itu tempatnya salah. Tapi minimal dengan pakai rasa takut kepada Allah. Seorang ayah akan berpikir ulang ketika membawa makanan halal ke rumahnya. Seorang pejabat akan berpikir ulang ketika tidak amanah memboleh kepada rakyat yang memimpinnya. Pedagang akan berpikir ulang ketika sekedar mengurangi timbangan atau menipu konsumennya. Siapapun kita, apapun status sosial kita, ketika takwa menjadi pakaiannya, rasa takut kepada Allah itu senantiasa semakin kita miliki, insya Allah kita akan selamat dari segala macam bentuk keburukan dan ujungnya pasti mendapatkan keselamatan kelak di akhirat. Ittaqullah, maka itulah bagian keselamatan kita sesungguhnya. Jamaah yang Allah muliakan, di surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201, ayat yang sangat mengandung satu doa istimewa yang di Indonesia ini dahulu pendiri Nahdlatul Ulama Yahya Hasyim Asy'ari, beliau mengistilahkan ini sebagai doa sapu jagat, karena satu permintaan yang diucapkan tapi merangkum semuanya, satu ucapan tapi merangkum semuanya. Jamaah sekalian, doa ini ternyata dalam deretan ayat-ayat Dzulhijjah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang ayatnya fa idza qadaytum manasikakum. Kalau kalian telah selesai melaksanakan manasik kalian, manasik haji kalian. Manasik ini bisa jadi selesai di tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik terakhir. Meskipun sebagian besar jamaah ada yang belum melaksanakan tawaf ifadah, jadi menunda tawaf ifadah, selesaikan dulu melempar jumrah, barulah mereka agar tidak bolak-balik ke Mekah karena kredit dan sebagainya boleh mengakhirkan tawaf. Tapi minimal 13 Dzulhijjah secara perhitungan selesai manasiknya. Maka Allah beritakan, fadkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka adalah kalian untuk berbanyak zikir kepada Allah, berdoa. Makna zikir sangat luas, mulai makna umum ataupun makna khusus. Salah satunya adalah berdoa. Zikir ay berdoa. Kenapa diantaranya berdoa? Karena kalimat berikutnya Allah menyebutkan di antara mereka ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Hanya ya Allah meminta, ya Allah berikan kami bagian dunia. Sudah selesai. Maka orang yang doanya seperti ini tidak mendapatkan jatah apapun di akhirat, tidak mendapatkan kebaikan apapun di akhirat. Dari sini maka para ulama secara linguistik membahas bahwa makna zikir adalah berdoa. Sholat disebut juga wala dzikrullahi akbar. Sholat juga disebut dengan zikir. Oleh karena itu esensi sholat adalah zikir. Tetapi juga tidak boleh orang melaksanakan sholat dari makna secara linguistik saja, yaitu orang asal berpikir dianggap sudah sholat. Ada beberapa tempat yang punya pemikiran atau menyimpang dalam sisi amalan. Salah satunya seperti itu, asal sudah nilai pangeran dia dianggap sudah sholat. Nah ini menerjemahkan sholat hanya sebatas bahasa, yaitu bahasa. Sholat itu adalah zikir salah satu, dan zikir itu artinya adalah doa. Maka zikir yang lainnya yang bisa mengantarkan kepada syukur adalah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika Rasul mengajarkan doa setelah sholat. Usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepada Mu'ad, anda taba'ana dubura sholat. Jangan sampai engkau meninggalkan doa ini setelah sholatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah bantu kami itu berzikir. Maksudnya apa zikir di kalimat ini?
wa syukrika. Zikir yang bisa mengantarkan syukur. Para ulama bedah dan menjelaskan kepada kita. Zikir yang bisa mengantarkan seorang syukur, berterima kasih, akhirnya mengabdi, hanya ala sholat dia akan datang. Sami'na wa ata'na kepada perintah Allah Subhanahu wa taala adalah saat orang merasa malu karena Tuhan dia telah baik kepadanya. Maka rasa malu ini muncul tatkala kita melihat betapa baiknya Allah kepada kita. Mulai mata terbuka sampai mata terpejam, tak terhitung jumlahnya. Semakin dia mengampunikan, Allah baik, Allah maha baik, Allah senantiasa memberikan kebaikan, maka dia akan terdorong untuk mau berterima kasih dan mau setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah dalam ayat ini setelah manasik selesai, musim haji telah usai, perbanyaklah kita untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam rangkaian melihat nikmat Allah, telah diberikan kekuatan bisa kurban, telah dapat nikmat bisa berhaji, sekian mungkin sekian orang menunggu perhatian nama, bahkan bukan sekedar menunggu, bahkan untuk menampungnya pun belum ada. Ya, maka bersyukur kepada Allah tatkala mendapatkan rezeki bisa berhaji. Itu juga bisa mengingat, sehingga kalau orang sudah datang ke sana meminimalisir keluh kesah. Memang tempatnya ujian. Haji umrah itu tempatnya ujian. Jangan kayak haji umrah jemaah sekalian. Safar saja disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as-safar qit'atun minal adab. Orang bersafar bukan dari haji umrah, itu termasuk di bagian potongan-potongan adat. Yang tahu ta'am wa syarabu wa Allah akan mencegah dia nyaman makan, nyaman minum, nyaman tidur, tidak sebagaimana nyamannya di rumahnya. Apalagi di masa dulu jemaah sekalian, di masa mungkin tidak ada hotel dan sebagainya. Maka ini juga nasihat siapapun yang nanti dapat rezeki, baik haji maupun umrah, minimalisir kesan kita dengan haram. Kenapa? Karena haji umrah adalah nikmat yang besar yang belum semua orang bisa mendapatkan rezeki menapaki tanah haram. Jemaah sekalian, melihat nikmat bisa berkorban. Sekian banyak orang punya keinginan, tapi belum terwujud keinginan tersebut. Maka setiap orang sudah bisa berkorban, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dicontohkan doa yang menarik. Ada dua jenis doa. Ayat 200 ada orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya. Di ayat 201 ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya, tapi ada tambahan hasanahnya. Pelajaran untuk kita semua jemaah sekalian Allah muliakan. Betapa dunia ini boleh diminta. Boleh diminta. Kita masih tinggal di dunia. Banyak contoh-contoh doa minta dunia jemaah sekalian. Akan tetapi kita di garis besar, jangan sampai hanya sekedar minta dunia, tapi mintalah dunia yang bisa membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Maka ada kalimat hasanah yang mengiringinya. Anak kita bisa jadi dunia bagi kita, tapi bisa jadi ada adalah kebaikan yang sampai ke akhirat. Maka ketika ini disebut kebaikan, statusnya berubah menjadi rezeki. Maka jemaah sekalian, kita dituntut meminta rezeki itu harus lebih sering dibanding meminta dunia. Meskipun jenisnya sama-sama anak, tapi kalau anak dunia itu temporer sebagaimana namanya. Kita akan bersamanya mungkin berapa tahun saja. Tidak usah berpisah raga kita, secara raga ya mas kalian. Di dunia saja. Kalau kita boleh meninggal, kita bisa berpisah mereka karena mungkin mereka sekolah, mereka pesantren, mereka bekerja, mereka sudah berkeluarga. Berapapun banyak anak kita, Pak, kita nanti akan berhidup hanya berdua. Jamaah sekalian, itu pun juga tak ada. Bahwasanya dunia itu temporer. Dulu kita masih bersama-sama dengan mereka. Tapi kalau itu adalah rezeki jamaah sekalian, bukan hanya berpisah rumah, berpisah alam saja. Kita masih memiliki anak kita. Doanya masih sampai. Sujud rukuk kita masih ada yang melanjutkan. Itulah yang disebut rezeki. Sampai nanti di akhirat dalam persidangan, kebaikan anak kita bisa jadi lebih baik dari kita. Hafalan Qur'annya bisa jadi lebih baik daripada kita. Solehnya lebih soleh daripada kita. Allah bisa jadi lebih dulu mempersilakan anak kita masuk surga. Allah katakan udkhulul jannata birahmati. Ya, udkhul jannata birahmati. Nah, silakan Anda masuk surga karena aku telah merahmatimu. Apa kata ayat merupakan rezeki jamaah sekalian? La tadkhulul jannata hatta ya'tina aba'ana wa ummahatana. Ya Allah, kami tidak akan mau masuk surga lebih dahulu sebelum Engkau mendatangkan kepada kami bapak dan ibu kami. Ini rezeki. Jadi kita itu punya berkelanjutan, berkesinambungan. Harta juga demikian. Harta itu bisa jadi adalah dunia bagi kita,
bisa tidak ada rezeki bagi kita. Maka mintalah fid dunya hasanah, agar harta tersebut bisa menjadi rezeki bagi kita. Kita tidak hanya sekedar memiliki yang di dunia, tetapi kita bisa menggunakan taat kepada Allah. Kendaraan kita bisa dipakai untuk beramal saleh, duit kita bisa dipakai untuk beramal soleh. Setiap harta kita yang bisa kita mudahkan untuk menggunakannya beramal soleh, itulah rezeki bagi kita. Dulu ada orang Arab Badui, dia berteriak-teriak berbangga dengan apa yang dimiliki. Mali, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Rasulullah mengatakan, malaka bin mali, mana sih yang milikku sesungguhnya? Illa ma'akal tafa'ulai, hanya yang bisa kamu makan kemudian dia akan jadi kotoran. Kalian bisa membeli satu restoran makanan, tapi asam uratnya Allah berikan kepada kita. Asbab mungkin kolesterol kita, asbab mungkin gula kita, hanya beberapa luqmah, beberapa suapan saja yang masuk ke rombongan kita. Dan jadi itulah rezeki kita. Cuma itu toh, meskipun kita beli semuanya. Pakaian kita, Allah bista, sesuatu yang kalian pakai, kemudian dia akan usah 5 lemari untuk pakaian kita. Tapi yang milik kita adalah bisa kita pakai saja. Coba bisa menghitung sebenarnya pakaian kita hari ini mana saja. Pakaian pesta, pakaian wisuda, pakaian undangan, pakaian ke masjid, pakaian harian, pakaian olahraga, bisa dihitung jari ya mas kalian. Sisanya sejatinya itu bukan pakaian kita. Meskipun kita yang pembelinya, mungkin karena berat badan kita sudah naik sehingga kita tidak cukup memakainya. Hisabnya akan ada. Keluarkan ya mas kalian. Untuk apa kita sayang? Milik kita yang bisa kita pakai saja. Kata Rasulullah, sejatinya yang lain bukan milik kita. Yang bisa kita pakai, gak bisa kita pakai, akan ada hisabnya ketika kita mungkin tidak mengeluarkannya. Jamaah sekalian, kemudian yang terakhir, Allah tasodakta, harta kita itu yang kita simpan di langit lewat sedekah-sedekah kita. Bahkan yang dibacakan oleh pengurus masjid kaitannya dengan infak sedekah, itu menyemangati kita Pak. Semoga kita termasuk selalu orang yang di barisan orang-orang yang berinfak tersebut. Itu rezeki. Coba kalau kita tidak mengetahui jamaah sekalian, dunia akan membinasakan kita, dunia akan kita kejar. Kita protektif ketika memilikinya, sangat menghabiskan waktu untuk mencarinya, bahkan tidak ada waktu untuk ibadah. Waktu adalah uang dan sebagainya. Jamaah sekalian, mau sekuat apapun kita mengejarnya, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakar kepada dunia. Dunia tidak akan lari jamaah sekalian. Dunia begitu saja dikejarnya. Oleh karena lewat sini kita diajarkan doa. Jangan sampai kita minta dunia yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Minta rezeki, minta anak, minta pasangan, minta rumah, tempat tinggal, dan minta apapun dunia. Selalu gak beli dengan asal. Mari kita pakai ayat ini. Mari kita pakai pula doa ini. Doa ini paling sering diremehkan oleh kita semua, mas kalian. Ada beberapa sebab. Satu, karena kita tidak paham artinya. Yang kedua, karena doa ini sering diletakkan di belakang. Sesuatu yang saya belakang yang diremehkan. Padahal ini yang paling penting. Banyak kita tidak sedikit membaca brosur tentang penerimaan murid baru sebuah sekolah. 5 syarat kita membacanya, tapi ada syarat paling bawah yang tidak diberi angka, kita tidak membacanya. Fatal akibatnya jamaah sekalian. Seorang ibu datang ke panitia penerimaan murid baru dengan bangga dia mengatakan, anak saya telah melengkapi 5 syarat yang diajukan oleh sekolah ini. Tolong diterima Pak. Mohon maaf dulu, dengan berat hati kami tidak bisa menerima anak ibu. Kenapa? Ibu belum baca yang paling bawah. Apa itu? Khusus laki-laki. Kelihatannya di paling bawah, tapi ternyata sangat mutlak utara. Sama Rabbana Atina. Itulah kenapa Bahasul Asy'ari sampai mengatakan bahasa menjaga. Silakan baca tafsir Ibnu Katsir ini Pak. Ada satu riwayat hadis Nabi Sallallahu ada kali dari muslimin, beliau menyebut seorang yang sakit dari orang mukmin, qad-shara bisawfati, penyakitnya parah, tinggal tulang dan bungkus kulit. Kemudian Nabi mengatakan, hal taqullah atau tas'aluhu an syai'? Sudah berdoa apa? Sudah minta apa sama Allah? Orang itu mengatakan kami sudah berdoa. Coba tolong bacakan doamu. Kayak mana doamu? Kenapa kok nggak seru-seru? Orang ini punya berdoa, Allahumma inka wa abdi fil akhirah fa'ajilu fid dunya. Ya Allah, kalau memang nanti aku jatahnya kena adab di akhirat, nggak apa-apa aku tanggung sakit ini, nggak apa-apa sampai habis badanku, nggak apa-apa ya Allah. Begitu doanya. Rasul pernah mengatakan, Subhanallah. Kalimat untuk takjub terhadap pengingkaran kepada keburukan. Subhanallah. La tutiqu. Anda tidak akan sanggup untuk menanggung siksa di akhirat. Anda tanggung sekarang 70 kali panasnya api neraka dan mas kalian dibanding api di dunia. Sanggup tidak. Jangan doa kayak gitu. Minta sama Allah sembuh. Lihat jamaah sekalian, apa redaksi doa yang diajarkan Nabi untuk sembuh? Bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fada'ahu Allahu fasyafahu Allah.
Dia kemudian sering berulang-ulang berdoa kepada hatinya dan yakin bila sembuh dengan doa ini, Allah kemudian menyembuhkannya. Ini satu alasan kenapa doa ini disebut doa sahabat jagat, Pak. Jangan diremehkan. Kita minta dunia, minta akhirat yang mengantarkan kepada kebaikan. Dan yang terakhir, mintalah sungguh-sungguh agar kita selamat dari panasnya api neraka. Orang muslim atas dosa yang mungkin belum ditobati sebelum meninggal, asal bukan dosa syirik, Allah akan ampunkan. Tapi caranya bisa jadi ampunan itu dengan cara dicelupkan dalam bahasa neraka. Dalam sebuah hadis muslim, Nabi menyebutkan ada penghuni surga disebut dengan jahannamiyun, hum jahannamiyun, penghuni surga mantan penghuni jahanam. Siapa itu? Orang muslim yang meninggal ada dosanya belum sempat ditobati, Pak. Asal bukan dosa syirik. Allah celupkan dulu, tapi nanti akan diangkat. Apa itu yang menyelamatkan? Misqala dzarrah, sebiji dzarrah dari keimanan kita. Iman itu akan menyelamatkan kita. Insya Allah orang muslim masuk surga. Tapi masalahnya tidak ada jawabannya sedetik pun berurusan dengan neraka. Oleh karena doa ini sangat sempurna. Kita sudah minta fil akhirati hasanah. Sebenarnya sudah cukup. Ditimbang amal kita fil akhirati hasanah Abdul Abbas. Yang kedua, Allah merahmati kita. Meskipun amal kita tidak seberapa, Allah memasukkan kita dalam surga. Itu fil akhirati hasanah. Tapi doanya lengkap, Pak. Karena ada orang yang masuk surga tapi tidak selamat dari panas neraka. Maka doa ini Bapak kasih dengan kalimat wa qina adzabannar. Oleh karena itu banyak para salafus saleh terdahulu berdoa wa qina adzabannar sampai diulang 3 kali. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Untuk meyakinkan bahwa saya ingin dapat kebaikan akhirat tanpa mencicipi panasnya neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وأصلحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بشكر الله فإن عذاب الله لشديد. وأوصيكم وإياي نفسي بذكر الله فإن الذكرى تطمئن القلوب. وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي في جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسألك يا ربنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك واغنينا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة للحج والعمرة. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة للحج والعمرة. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة للحج والعمرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد
صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.